Pertama, di sini ada pengertian sifilis. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit tersebut ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini bersifat laten atau dapat kambuh lagi sewaktu-waktu. Selain itu, bisa bersifat akut dan kronis. Penyakit ini dapat cepat diobati bila sudah dideteksi sejak dini. Kuman yang dapat menyebabkan penyakit sifilis dapat memasuki tubuh dengan menembus selaput lendir yang normal dan mampu menembus plasenta sehingga dapat menginfeksi janin. Untuk morfologi Treponema pallidum, Treponema pallidum merupakan bakteri gram negatif berbentuk spiral yang ramping dengan lebar kira-kira 0,2 mikrometer dan panjang 5-15 mikrometer. Lengkung spiralnya atau gelombang secara teratur terpisah satu dengan lainnya dengan jarak 1 mikrometer dan rata-rata setiap kuman terdiri dari 8-14 gelombang. Organisme ini aktif bergerak, berotasi hingga 90 derajat dengan cepat di sekitar endoflagelnya, bahkan setelah menempel pada sel melalui ujungnya yang lancip. Aksis panjang spiral biasanya lurus tetapi kadang-kadang melingkar, yang membuat organisme tersebut dapat membuat lingkaran penuh dan kemudian akan kembali lurus ke posisi semula. Spiralnya sangat tipis sehingga tidak dapat dilihat secara langsung, kecuali menggunakan pewarnaan imunofluoresensi atau iluminasi lapangan gelap dan mikroskop elektron. Selanjutnya, patogenesis sifilis. Penularan bakteri Treponema pallidum biasanya melalui hubungan seksual, yaitu membran mukosa dan uretra. Kontak langsung dengan lesi atau luka yang terinfeksi atau dari ibu yang menderita sifilis ke janinnya melalui plasenta pada stadium akhir kehamilan. Treponema pallidum masuk dengan cepat melalui membran mukosa yang utuh dan kulit yang lecet, kemudian ke dalam kelenjar getah bening, masuk aliran darah, kemudian menyebar ke seluruh organ tubuh, bergerak masuk ke ruang interstisial jaringan dengan cara gerakan seperti membuka tutup botol. Beberapa jam setelah terpapar, terjadi infeksi sistemik meskipun gejala klinis dengan serologi belum kelihatan pada saat itu. Treponema pallidum tidak dapat menular melalui benda mati karena pengaruh suhu dan rentang pH. Suhu yang cocok untuk organisme ini adalah 30-37 derajat Celcius dan rentang pH adalah 7,2-7,4. Kemudian manifestasi klinis. Perjalanan penyakit sifilis bervariasi dan biasanya dibagi menjadi sifilis stadium dini dan lanjut. Stadium dini lebih infeksius dibandingkan dengan stadium lanjut. Sifilis stadium dini terbagi menjadi sifilis primer, sekunder, dan laten dini. Sedangkan sifilis stadium lanjut termasuk sifilis tersier, sifilis kardiovaskular, dan sifilis laten lanjut. Untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan antibiotika seperti penisilin atau turunannya. Pemantauan serologi dilakukan pada bulan 1, 2, 6, dan 12 tahun pertama dan setiap 6 bulan pada tahun kedua. Selain itu, kepada penderita perlu diberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh tentang penyakitnya dan kemungkinan penularan sehingga turut mencegah transmisi penyakit lebih lanjut. Bagi penderita yang tidak tahan dengan penisilin dapat diganti dengan tetrasikilin atau eritromisin yang harus dimakan 15 hari. Sifilis yang telah menyebabkan penderita lumpuh biasanya tidak dapat diobati lagi. Untuk diagnosis laboratoriumnya, gold standar untuk diagnosis sifilis adalah kultur secara in vivo dengan menginokulasikan sampel pada testis kelinci. Prosedur ini butuh biaya besar dan waktu yang lama sampai beberapa bulan, sehingga kultur hanya dipakai dalam hal penelitian saja. Meskipun Treponema pallidum tidak dapat dikultur secara in vitro, ada banyak tes untuk mendiagnosis sifilis secara langsung dan tidak langsung. Belum ada uji tunggal yang optimal. Metode diagnostik langsung termasuk pemeriksaan mikroskop dan amplifikasi asam nukleat dengan PCR. Diagnosis secara tidak langsung berdasarkan uji serologi untuk mendeteksi antibodi. Uji serologi dibagi dalam 2 kategori, yaitu uji non-treponemal dan untuk screening dan uji treponemal untuk konfirmasi. Saya Dian Suparman, NPM 3118009. Pemeriksaan sifilis, pemeriksaan RVR. Pemeriksaan Rapid Plasma Raging atau RVR 18 mm Silker Card merupakan pemeriksaan makroskopis menggunakan kartu flocculation non-prototemal. Antigen dibuat dari modifikasi suspensi antigen PDRL yang terdiri dari kolin, klorin, EDTA, dan partikel karkoal. Antigen RPR dicampur dengan serum yang dipanaskan atau tidak dipanaskan atau plasma yang dipanaskan di atas kartu yang dilapisi plastik. Pemeriksaan RPR mengukur antibodi
GM dan IgG merupakan material lipoidal dihasilkan dan dari kerusakan sel host yang sama seperti lipoprotein, dan mungkin cardiolipin dihasilkan dari treponema. Antibodi antifoidal merupakan antibodi yang diproduksi tidak hanya dari pasien sifilis dan penyakit treponema lainnya, tetapi juga sebagai respon terhadap penyakit non-treponal akut dan kronik yang menyebabkan kehancuran jaringan. Jika di dalam sampel ditemukan antibodi, maka berikatan dengan partikel lipid dan antigen membentuk gumpalan. Partikel karkoal beraglutinasi dengan antibodi dan kelihatan seperti gumpalan di atas kartu putih. Apabila antibodi tidak ditemukan di dalam sampel, maka akan kelihatan campuran berwarna abu-abu. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeteksi adanya antibodi non-troponema atau reaging dalam serum atau plasma pasien secara kualitatif dan semi kuantitatif. Dengan prinsip reaksi flokulasi secara imunologis yang terjadi antara antibodi non-troponemal dan reagen yang terdapat dalam serum plasma pasien dengan antigen lipid dan terdapat reagen RVR. Antigen RVR yang digunakan merupakan modifikasi dari antigen PDRL yang mengandung mikropartikel karbon. Metode yang digunakan pun dalam periksaan RPN adalah metode flokulasi secara kualitatif dan kuantitatif, semi kuantitatif. Adapun alat yang digunakan yaitu slide test berlatar belakang putih, mikropipet 50 mikroliter, yellow tips rotator, stopwatch, pipet pengaduk disposable, dan needle. Bahannya yaitu sampel berupa serum atau plasma, RVR test kit yang terdiri dari kontrol serum positif, yang kedua kontrol serum negatif, yang ketiga reagen NPR, dan yang terakhir buffer salin NaCl 0,85%. Prosedur kerja. Pertama, untuk uji kualitatif. Awalnya diawali dengan disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, test kit dan sampel serum dikondisikan pada suhu kamar sebelum digunakan, minimal 1 jam biasanya. Kontrol serum positif, serum negatif, dan sampel serum dihomogenkan, kemudian masing-masing diteteskan sebanyak 1 tetes atau sebanyak 50 mikroliter ke dalam tiap buah lingkaran pada slide test secara berurutan. Yang keempat, reagen RVR karbon dipindahkan dari botol reagen ke botol plastik yang ada dalam RVR test kit merek Alpha Shield Diagnostic. Yang kelima, needle dipasang pada ujung botol plastik yang telah terisi reagen RVR karbon. Yang keenam, reagen RVR dihomogenkan kemudian diteteskan sebanyak 1 tetes pada masing-masing lingkaran tersebut dengan menggunakan pipet. Kontrol serum positif. Yang ketujuhnya itu kontrol serum positif, kontrol serum negatif, sampel serum dan reagen RVR pada masing-masing lingkaran dihomogenkan di seluruh area lingkaran menggunakan pipet pengaduk disposable yang berbeda untuk setiap lingkaran. 8 slide test dimiringkan dan digoyangkan ke depan dan ke belakang secara perlahan-lahan atau diputar menggunakan rotator selama 8 menit. Flokulasi terbentuk diamati segera setelah slide digoyangkan selama 8 menit. Hasil pemeriksaan positif atau reaktif kuat dan reaktif lemah pada pemeriksaan kualitatif, lalu dilanjutkan pada pemeriksaan semi kuantitatif. Setelah pemeriksaan semi kualitatif dilanjutkan menjadi semi kuantitatif. Yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, test kit dan sampel serum dikondisikan pada suhu ruang sebelum digunakan. Slide test berwarna putih disiapkan. Larutkan NaCl fisiologis 0,85%, diteteskan sebanyak 1 tetes atau kurang lebih 50 mikroliter pada lingkaran pertama sampai kelima pada slide test. Yang kemudian sampel serum dipipet sebanyak 50 mikroliter lalu diteteskan pada lingkaran pertama. Larutan NaCl 0,85% dan sampel serum pada lingkaran pertama dihomogenkan, kemudian campuran yang telah dihomogenkan tersebut dipipet sebanyak 50 mikroliter dipindahkan ke lingkaran kedua. Langkah tersebut diulang sampai lingkaran kelima. Yang ketujuh, campuran dari lingkaran kelima dipipet 50 mikron kemudian dibuang. Yang kedelapannya itu sebanyak 1 tetes reagen RVR diteteskan pada lingkaran pertama sampai kelima, reagen dan sampel dihomogenkan. Yang kesembilan, slide test dimiringkan dan digoyangkan ke depan dan ke belakang secara perlahan atau diputar menggunakan rotator selama 8 menit.
10. Pembacaan hasil dilakukan segera setelah selesai digoyang-goyangkan. 11. Flokulasi yang terbentuk diamati dan diinterpretasi hasilkan. Interpretasi hasil pada pemeriksaan sipilis yaitu ada uji kualitatif dan uji semi-kuantitatif. Pada uji kualitatif, apabila non-reaktif, tidak terjadi flokulasi atau gumpalan. Apabila reaktif lemah, bila tampak flokulasi atau gumpalan kecil-kecil halus pada pinggiran lingkaran. Reaktif kuat, bila tampak flokulasi atau gumpalan sedang atau besar di tengah dan di pinggiran lingkaran. Jika pada uji semi kuantitatif, pembacaan hasil yaitu lingkaran terakhir yang memberikan hasil pemeriksaan positif atau terjadi flokulasi, yaitu dengan pengenceran. Lingkaran pertama, pengencerannya 1/2, lingkaran kedua, pengencerannya 1/4, lingkaran ketiga, pengenceran 1/8, lingkaran 4, pengencerannya 1/16, lingkaran 5, pengenceran 1/32, dan seterusnya. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pemeriksaan ini. Kelebihannya yaitu pemeriksaannya lebih sensitif dari pemeriksaan PDRL, prosedur kerjanya mudah dan cepat. Kekurangannya yaitu pemeriksaannya kurang spesifik dari pemeriksaan PDRL. Pemeriksaan HIV. HIV itu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS, suatu penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. Virus ini yaitu virus RNA yang tergolong dalam famili Retropiridae dan subfamili Lentipirinae. Bahasa latinnya itu lentus yang artinya lambat. Karena infeksi ini berjalan sangat lambat, yaitu berlangsung beberapa bulan sampai beberapa tahun, sejak invasi ke dalam sel sampai akhirnya menimbulkan gejala-gejala klinik. HIV ini termasuk ke dalam retro karena virus yang memasuki materi genetiknya ke dalam sel tuan rumah ketika melakukan cara infeksi dengan cara yang berbeda atau retro, yaitu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumah membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Morfologinya, partikel HIV adalah virus RNA yang berenvelop berbentuk bola sferis yang berdiameter 80-120 nanometer. Partikel yang infeksius terdiri dari 2 yuntai single strand RNA positif yang berada di dalam inti protein virus atau ribonukleoprotein dan dikelilingi oleh lapisan envelop fosfolipid yang ditancapi oleh 72 buah tonjolan spikes atau glikoprotein. Envelop polipeptida terdiri dari 2 subunit yaitu glikoprotein luar dan glikoprotein transmembran. Envelop lipid terbungkus dalam protein kapsid yang berbentuk icosahedral dan matrik P17. Protein lipid mengelilingi inti dan virion sehingga membentuk cangkang di sekeliling material genetik. Protein nukleokapsid terdapat dalam cangkang tersebut dan berikatan langsung dengan molekul-molekul RNA. Patogenesis HIV. Partikel-partikel virus HIV yang akan memulai proses infeksi biasanya terdapat di dalam darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya, dan dapat menyebar melalui sejumlah cara. Cara yang paling umum adalah transmisi seksual melalui mukosa genital. Keberhasilan transmisi virus itu sendiri sangat bergantung pada viral load individu yang terinfeksi. Viral load ialah perkiraan jumlah kopi RNA per mililiter serum atau plasma penderita. Apabila virus ditularkan pada inang yang belum terinfeksi, maka akan terjadi viremia transien dengan kadar yang tinggi. Virus menyebar luas dalam tubuh inang. Sementara sel yang akan terinfeksi untuk pertama kalinya tergantung pada bagian mana yang lebih dahulu dikenai oleh virus, bisa CD4 plus sel T dan monosit di dalam darah atau CD4 plus T dan makrofag pada jaringan mukosa. Manifestasi klinis HIV, fase 1 atau primer. Fase primer terjadi selama 1-4 minggu setelah transmisi. Sindroma tersebut terdiri dari beberapa gejala seperti demam, berkeringat, letargi, malaise, mialgia, artralgia,
sakit kepala, fotofobia, diare, sariawan, limfadenopati, dan lesi mukopapular pada ekstremitas. Gejala-gejala tersebut timbul secara mendadak dan hilang dalam waktu 3-14 hari. Antibodi terhadap HIV muncul setelah hari ke-10 sampai hari ke-14 infeksi, dan kebanyakan akan mengalami serokonversi setelah infeksi minggu ke-3-4. Fase 2. Fase kedua, seropositif asimptomatik, merupakan fase yang paling lama terjadi dibandingkan dengan 4 fase lainnya, dan yang paling bervariasi antar masing-masing individu. Tanpa pengobatan, fase ini biasanya terjadi sekitar 4-8 tahun. Fase 3. Onset dari fase ketiga infeksi HIV ini menunjukkan bukti fisik pertama dari disfungsi sistem imun. Infeksi jamur yang terlokalisir di ibu jari, jari-jari, dan mulut sering kali muncul. Gejala konstitusional seperti keringat malam, penurunan berat badan, dan diare sering terjadi. Tanpa pengobatan, durasi dari fase ini berkisar antara 1-3 tahun. Fase AIDS. Fase AIDS diartikan sebagai supresi imun yang signifikan. Gejala pulmoner, gastrointestinal, neurologik, dan sistemik merupakan gejala yang bisa terjadi. Ada pengobatannya. Secara umum, penata laksanaan HIV atau AIDS yaitu pengobatan antiretroviral, pengobatan terhadap infeksi oportunistik, dan pengobatan suportif. Pemberian cairan isotonik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan elektrolit pasien dan mencegah terjadinya kekurangan cairan pada pasien. Statin drop ditunjukkan untuk mengatasi oral kandidiasis pasien, dan paracetamol sebagai antipirektik saat pasien demam. Injeksi ciprofloxacin digunakan untuk mencegah adanya infeksi lebih lanjut, termasuk infeksi nosokomial. Injeksi ranitidin digunakan untuk mencegah stres ulcer pada pasien akibat obat-obatan yang diberikan. Edukasi tentang penyakit HIV yang diderita oleh pasien, baik itu secara individu maupun keluarga, setelah diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan lab, serum anti-HIV, dan konseling VCT. Pemberian dukungan membantu pasien untuk meminimalisir isolasi, kesendirian, ketakutan. Memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pasien dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang diberikan. Selanjutnya, ada diagnosis laboratorium. Beberapa parameter pemeriksaan laboratorium pada infeksi HIV bisa dilakukan dengan tujuan diagnosis maupun monitoring pengobatan. Pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis adalah pemeriksaan anti-HIV. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya antibodi terhadap HIV-1 dan HIV-2 pada seorang yang dicurigai terinfeksi virus ini. Sedangkan untuk pantauan terapi dapat dilakukan pemeriksaan CD4 dan jumlah virus atau viral load pada penderita HIV yang mendapatkan terapi ARV. Selanjutnya ada pemeriksaan HIV. Yang pertama menggunakan ELISA. Enzim Linked Immunosorbate Assay atau ELISA merupakan uji penapisan infeksi HIV, yaitu suatu tes untuk mendeteksi adanya antibodi yang dibentuk oleh tubuh terhadap virus HIV. Dalam hal ini, antigen mula-mula diikat benda padat, kemudian ditambah antibodi yang akan dicari. Setelah itu ditambahkan lagi antigen yang bertanda enzim seperti peroksidase dan fosfatase. Akhirnya ditambahkan substrat kromogenik yang bila bereaksi dengan enzim dapat menimbulkan perubahan warna. Perubahan warna terjadi sesuai dengan jumlah enzim yang diikat dan sesuai pula dengan kadar antibodi yang dicari. ELISA memiliki sensitivitas yang tinggi, yaitu lebih dari 99,5%. Antibodi biasanya diproduksi mulai minggu kedua atau bahkan setelah minggu ke-12 setelah tubuh terpapar virus HIV, sehingga kita menganjurkan agar pemeriksaan ELISA dilakukan setelah minggu ke-12 setelah seseorang dicurigai terpapar atau beresiko untuk tertular virus HIV ini. Misalnya, aktivitas seksual beresiko tinggi atau tertusuk jarum suntik yang terkontaminasi. Lalu yang kedua yaitu menggunakan metode imunokromatografi atau rapid test.
yang mempunyai prinsip, suatu substrat yang spesifik terhadap antibodi dimobilisasi pada suatu membran. Reagen pelacak yaitu suatu antibodi diikatkan pada partikel lateks atau metal koloid konjugat, diendapkan tetapi tidak terikat pada bantalan konjugat. Bila sampel ditambahkan pada bantalan sampel, maka sampel tersebut secara cepat akan membasahi dan melewati bantalan konjugat serta melarutkan konjugat. Selanjutnya, reagen akan bergerak mengikuti aliran dari sampel sepanjang strip membran sampai mencapai daerah di mana reagen akan terikat. Pada garis ini, kompleks antigen antibodi akan terperangkap dan akan terbentuk warna dengan derajat yang sesuai dengan kadar yang terdapat di dalam sampel. Pada metode ini, kadar substrat di dalam sampel tidak boleh berlebih, tetapi harus lebih sedikit daripada kadar antibodi pengikat atau capture antibodi yang terdapat dalam capture line, sehingga mikrosphere tidak diikat pada garis pengikat atau capture line dan mengalir terus ke garis kedua dari antibodi yang dimobilisasi, yaitu garis kontrol atau control line. Lalu langkah kerjanya yaitu yang pertama, membuka aluminium pembungkus, lalu strip diambil, lalu diteteskan serum sebanyak 30 mikroliter pada lubang sampel. Yang ketiga, ditambahkan 1 tetes buffer pada lubang strip tersebut, kemudian timer dijalankan, dan yang terakhir dibaca hasilnya antara 15-30 menit setelah diteteskan buffer. Selanjutnya, interpretasi hasil dari tes imunokromatografi pada HIV. Hasil dinyatakan negatif bila terbentuk satu garis warna pada zona kontrol saja. Kemudian HIV positif terbentuk 2 atau 3 garis berwarna, yang satu pada zona garis tes, 1 atau 2, dan 1 pada zona garis kontrol. Kemudian invalid atau tes gagal jika tidak timbul garis warna pada zona kontrol, maka tes dinyatakan gagal. Ulangi tes dengan alat yang baru. Metode selanjutnya yaitu Western blot. Pada pemeriksaan Western blot merupakan uji konfirmasi yang hasilnya reaktif dari hasil reaktif ELISA atau hasil serologi rapid test sebagai hasil yang benar-benar positif, karena pemeriksaan ini lebih sensitif dan lebih spesifik. Western blot mempunyai spesifitas tinggi yaitu 99,9%. Langkah kerja untuk pemeriksaan Western blot yaitu yang pertama, letakkan HIV murni pada poliakrilamid gel yang diberi arus elektroforesis sehingga terurai menurut berat protein yang berbeda-beda, kemudian dipindahkan ke nitroselulosa. Kedua, nitroselulosa ini diinkubasi dengan serum penderita. Yang ketiga, antibodi HIV dideteksi dengan memberikan antibodi anti-human yang sudah dikonjugasi dengan enzim yang menghasilkan warna bila diberi sesuatu substrat. 4. Tes ini dilakukan bersama dengan suatu bahan dengan profil berat molekul standar, kontrol positif dan negatif. 5. Gambaran band dari macam protein envelope dan core dapat mengidentifikasi macam antigen HIV. Yang keenam, antibodi terhadap protein core HIV, misalnya P24 dan protein prekursor, timbul pada stadium awal kemudian menurun pada saat penderita mengalami deteriorasi. 7. Antibodi terhadap envelope menghasilkan gen dan prekursornya dan protein transmembran selalu ditemukan pada penderita AIDS pada stadium apa saja. Untuk interpretasi hasilnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa bila serum mengandung antibodi HIV yang lengkap, maka Western blot akan memberi gambaran profil berbagai macam band protein dari HIV antigen cetakannya.